Oke bosku, balik lagi sama gue di channel Vicung 99. Jadi sekarang ini gue lagi ini ya. Ini orang ini durhaka ini sama saya ini. Ini saya udah bilang ini starter kendalanya gampang kok. Ya, ini kendalanya gampang, tapi ya entahlah dibongkar di mana malah acak-acakan. Woi. Balik lagi sama keong. Oh, kuang keong. Ini kemana? Aci. Enggak, masalahnya ini tombol kemana? Ini kan ada tombolnya tadi. Udah tahu copotnya. Jadi ini karena dia pas balik lagi ke sini, gua bongkar semua ya. Sorry ini keadaan udah dibongkar ya bosku. Terus ini kemana? Ini nih, ini soketnya nih. Nih, diputus. Kenapa diputus? Emang saya tahu. Ini juga tombolnya kopong. Jadi ini gua akalin dulu ya biar starter ini dia standby ya. Starter ini dia standby. Jadi gua akalin pakai kabel. Di sini adanya kabel tembaga ya. Yan, coba masukin ini Yan. Nih masukin nih. Gua megang HP soalnya. Itu dimasukin. Jadi yang satunya juga sama ya bosku. Nah yang satunya juga sama, gua standby juga ya. Yang ini gua standby, yang ini juga standby ya. Pokoknya dimasukin itu ya. Jadi gini ya bosku, bendiknya ini jadi bikin pusing emang ini orang ini. Nih orang ini bikin pusing ini orang nih. Jadi bendik ini sebenarnya baru ya, ini baru gua ganti. Kenapa dihancurin gitu ya? Main ancur-ancurin aja banyak duit. Oh, banyak duit. Jadi di sini gua pakein bendik yang lain ya bosku. Jadi gua di sini mau cek dulu ya untuk pertama untuk aliran kabel ini ya. Jadi untuk aliran kabel ini listrik yang di sini kita cek dulu kira-kira ada atau enggak. Nah, cara ceknya itu gampang sih ya. Jadi tinggal pakai tang aja ya bosku. Pakai tang aja tinggal disatuin. Nah, berarti listrik di sini normal ya. Jadi intinya itu bisa starter gitu ya. Ini sikringnya mana satu lagi? Coba dipasang. Oh, sikringnya nih. Baru boleh. Wah. Mana? Ini keras nggak masangnya kamu? Jangan kendor. Nah, terus di sini dicek juga ya bosku, dicek juga untuk bagian apa? Untuk bagian bendiknya ya. Nah, kalau memang kendalanya ada di bendik ya, gua sebenarnya males ya ngecek ini, soalnya ini bendik ini sebenarnya tadinya baru ya, cuma berhubung udah hancur, jadi gua males ngebenerin atau ngecek lagi ya. Jadi gua pakein bendik yang lain gitu ya. Terus ini untuk cara ngecek bendik masih normal atau enggak untuk starter ya bosku, itu gampang banget sih caranya. Jadi di sini dua kabel ya. Nih di plus sama min ini dia pakai dua kabel. Ini gue di sini nggak menggurui ya, gue sekedar sharing aja di sini. Takutnya ada yang nggak tahu nanti ngacak-ngacak motor ya, kayak gitu doang sih. kayak si ini nih, ngacak-ngacak aja nih. Sebelum gue malas ngebenerin ini cuk. Lu nya ngeyel masalahnya orangnya. Saya kan sih gitu. kalau beli lagi. Jadi kembali lagi ke topik. Jadi kita mau cek bendik ya, dan untuk ngecek bendik tuh caranya seperti ini ya bosku. Sediakan kabel 2 ya bosku, min sama plus ini. Nah, ini min sama plus ya, kita sediain. Terus ini pegang cuk. Nah ini pegang, itunya dinyalain tuh, di kontak. Nah itu pegang. Sebentar ya bosku, ini soalnya gue sambil pegang HP ya, agak susah juga ya. Jadi untuk cek bendik bagian starter ya, untuk cek bendik bagian starter itu dia ada di kabel. Aduh, sebentar ya bosku. Ada di kabel hitam dan kuning ya. Songketnya itu ada di depan. Ini hitam dan kuning itu ada di sini. Di depan ya, dua ini. Jadi yang dites, yang disambungkan sama kabel yang dari aki ini, yang dua yang di depan ini ya bosku. Jadi dicek ya. Ini gue berusaha sedetail mungkin sih ya bosku untuk menjelaskan ya. Mudah-mudahan aja jelas. Kurang maju. Nah, gini nih. Nah, seperti ini ya bosku. Nah, yang satu lagi tempel ke sebelah sananya ya. Jangan goyang-goyang.
Nggak apa-apa, nggak bakal jatuh. Coba. Ininya deketin nih. Oh. Nah, itu fungsi ya bosku. Itu fungsi ya. Berarti bendik ini normal untuk starter ya. Ini normal untuk starter. Ini buat yang nggak tahu ya, ini gua kasih tahu ya. Tapi di sini gue sekedar sharing sih, bukan menggurui ya bosku. Di sini gue nggak menggurui, gue cuma sharing-sharing aja. Nah, terus untuk bagian kabel starternya ya bosku. Nah, ini kabel starternya sebenarnya udah gue cek ya. Ini udah gue cek. Emang di bagian kabel starter ya, yang dari tombol depan sana itu, yang hilang itu ya tombolnya ya, nggak tahu kemana itu. Intinya yang hilang aja lah itu. Nah, jadi ini sebenarnya di sini nih nggak ada apa ya, nggak ada apinya lah seperti itu. Di sini nih nggak ada apinya. Dan cara ngetesnya pun gampang ya bosku. Kita nih pegang nih. Nah. Jadi yang hitam putih ini dia kabel tombol ya bosku. Untuk cara ngeceknya pun gampang ya. Bosku tinggal pakai ini aja nih, fitting lampu ya yang kecil. Jadi masukin ke sini, terus kita hantam ke sini ya bosku. Nah, sekarang udah nyala ya. Nah, nih. Nah, di area bagian sini kabel 3 ini dia nyala semua, ada listriknya semua ya, disambungkan ke aki. Itu berarti normal. Tapi kalau ada salah satu yang mati ya, seperti yang hitam yang ini, yang tadi gua cek, ini dia mati. Nah, dan sekarang dia udah nyala ya, karena gua udah colok-colok juga. Sekarang dia udah nyala. Itu sebenarnya kendalanya sepele banget sih ya. Sebenarnya kalau untuk yang tahu itu kendalanya sepele banget. Jadi masalah itu ada di sini ya bosku. Nah, teruntuk bendik juga ya, teruntuk bendik juga sama ya bosku. Untuk yang awal itu ngecek seperti yang gue jelaskan tadi ya, di bagian depannya ya bosku, yang hitam putih sama yang kuning. Untuk bagian depan sebelah sana ya, yang dua. Nah, itu untuk bagian cek bendik ya, masih bekerja atau tidak. Dan ada juga sih ya untuk bagian dinamonya gitu, untuk bagian coolnya itu ada juga gitu. Jadi emang di sini gue ngecek bagian luar dulu ya, nggak ke bagian dalam dinamo gitu ya, karena wajib ngecek dari luar dulu ya bosku, nggak langsung ke dinamo dulu sebenarnya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya udah nyala ya, karena kebanyakan di atas sini di bagian soket sini itu kebanyakannya karatan ya bosku. Emang sih kalau untuk fisik kalau dilihat sih ya bersih gitu ya, tapi kadang dalamnya itu ada karat ya, seperti karat gitu. Itu biasanya seperti itu bosku. Dan cara mengakalinya itu biasanya pakai serabut kabel ini ya bosku. Nih serabut kabel ini. Jadi nggak usah ganti songket pun nggak masalah ya. Jadi tinggal masukin aja serabut ini ya. Jadi dijepit satu-satu di sini. Yang bagian ada kabelnya ini masukin satu-satu, terus dijepit ya bosku. Seperti ini. Ini gue contohin lagi. Yang hijau adalah cepet. Karena udah beres ya. Karena udah beres bagian ngecek gitu ya. Jadi gue copot nih kabelnya, gue bikin. Ini seperti ini ya bosku. Nah, seperti ini ya. Ini kita potong. Kita pakai 2 aja ya. Karena untuk bagian merah sih sebenarnya normal itu. Untuk yang merah. Jadi cara pasangnya tuh seperti ini ya bosku. Pokoknya jangan lihat secara fisik emang bersih ya bosku. Yang penting yang perlu kita cari itu bagian dalam ya. Berikut pakai logika juga sih. Ini kira-kira ngarat atau enggak gitu. Tapi biasanya sih ngarat ya. Biasanya ngarat ya bosku. Jadi dia nggak bisa Jadi listrik itu seperti tertahan untuk mengalir lah, seperti itu bosku. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, soketnya ini kita tekuk aja. Yang penting kita kasih serabut kabel ya bosku. Tembaganya yang serabut seperti ini. Jadi ini kita tekuk aja. Kita tekuk aja ke dalam seperti ini. Nah, kalau untuk yang merah kan dia normal ya, karena tadi udah dipakai buat ngetes juga ya. Jadi ini tinggal dipasang aja, ini tinggal dipasang.
itu udah keadaan mati, udah ya. Jadi ini kita pasang langsung aja. Sini. Dan untuk tombol starter ya, karena nggak ada, jadi gue standby di sini ya bosku. Nah, jadi otomatis kalau begitu dikontak dia bakal nyala ya. Paham kan bosku? Karena tombol starter di sini udah standby terpencet ya, seperti itu bahasanya ya. Ini udah standby terpencet tombol starter. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Matiin. Nyala kan? Nyala nggak? Hah? Nyala nggak? Ntar besok rusak lagi aja motornya ya. Udah dirusak lagi aja motornya. Jadi kendala udah ketemu ya. Iya. Kendala udah ketemu ya. Udah. Sekarang tinggal ganti itu lagi yang baru ya. Iya. Besok beli. Banyak duit kan? Banyak duit kan? Ya udah, cair. Oke bosku. Jadi seperti itu ya untuk kendala Satria FU yang susah starter ya. Di sisi lainnya sih seperti itu ya, karena kendala susah starter tuh sebenarnya banyak sih ya. Cuma salah satunya itu ini gitu ya. Salah satunya ini bisa jadi untuk masalah kendala FU tidak bisa starter ya. Paham ya bosku? Oke, pokoknya jangan lupa dukung terus channel gua. Semoga bermanfaat sih ya dari sharing-sharing gua ini. Dan pokoknya jangan lupa dukung terus channel gua. Dan makasih udah mantengin video gua bosku. Thank you.